Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Artinya, Maha suci Allah, Tuhan yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke negeri yang amat jauh, Masjid Aqsa, dan telah kami berkati sekelilingnya supaya kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah, Tuhan yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Hari ini saya akan sampaikan kuntum dengan judul Hikmah Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada satu peristiwa yang benar-benar luar biasa atau spektakuler sepanjang sejarah terjadinya alam. Apa itu? Yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj artinya perjalanan Nabi Muhammad naik ke langit dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian di sana Rasulullah mendapat perintah sholat 5 waktu sehari semalam dari Allah untuk kita. Kemudian beliau kembali lagi ke bumi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, peristiwa ini memang sangat luar biasa, karena para pengamat memperkirakan kalau misalnya kita berjalan normal dari bumi ini sampai ke langit ketujuh itu, apapun jenis kendaraan yang dipakai itu maka bisa sampai di bumi lagi. Kalau secara normal itu membutuhkan waktu 21.000 tahun, itu perkiraan para pengamat. Tetapi Rasulullah hanya membutuhkan waktu lebih kurang 6 jam. Kenapa itu bisa terjadi? Fa'al lima yurid. Allah berbuat sekehendak. Innama amru iza arada say'an ayyaqula kun fayakun. Sesungguhnya keadaan Allah itu, kalau dia ingin menciptakan sesuatu, dia cukup mengatakan jadilah, maka terjadilah. Maka atas kehendak Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada saat Rasulullah waktu itu diperkirakan tahun kedua dari kerasulan beliau, bahwa terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah yang memberitakan kepada kita. Ini firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu
linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah, Tuhan yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke negeri yang amat jauh, Masjidil Aqsa, dan telah kami berkati sekelilingnya supaya kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka hikmah yang pertama dari Isra dan Mi'raj itu adalah linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran. Itu baru sebagian kecil dari kebesaran Allah. Allah memperlihatkan, memperjalankan junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi saya katakan itu kalau berjalan normal membutuhkan waktu pulang balik ke langit ketujuh itu turun ke bawah lagi 21.000 tahun dengan kendaraan apapun. Tapi Allah berkehendak Rasulullah kembali lagi ke bumi hanya dalam waktu 6 jam lebih kurang. Artinya apa? Itulah kebesaran Allah. Maka Allah yang bergelar Dzul Jalali wal Ikram, memiliki semua sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Dialah Tuhan kita satu-satunya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sesungguhnya pantaslah Allah itu kita sembah, karena tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Maka ini juga membuktikan kepada seluruh penduduk bumi ini Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Ini hikmah yang pertama dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian hikmah yang kedua adalah bagaimana salam penghormatan Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, itu ungkapan salam penghormatan penyambutan Rasulullah itu Allah menyatakan yang kita baca dalam setiap sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Segala haluan yang berkah ialah perbuatan sholat yang baik bagi Allah Ta'ala. Hai Nabi Allah, keselamatan untuk engkau, rahmat untuk engkau, dan keberkahan untuk engkau. Ibu-ibu dan bapak, waktu itu Allah hanya memberikan penghormatan kepada junjungan kita sendiri. Selamat engkau. Tapi apa jawaban Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillah sholih. Juga keselamatan kepada seluruh hamba Allah, hamba engkau yang soleh. Jadi artinya apa? Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita untuk suka memberi, suka berbagi. Penghormatan untuk Rasulullah sendiri, tapi beliau bagi untuk kita semua. Jadilah kita ini orang yang pemurah, orang yang suka memberi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lalu hikmah yang terakhir atau yang ketiga adalah menjemput perintah sholat 5 waktu sehari semalam. As-sholatu imaduddin faman aqama faqad aqamadin wa man taraka faqad adamadin. Dirikanlah olehmu akan sholat, sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama Islam. Siapa yang mendirikan sholat berarti ia mendirikan Islam, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti ia meruntuh agama Islam. Inilah 3 hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama yaitu memperlihatkan tanda kebesaran Allah. Yang kedua agar kita menjadi insan yang pemurah. Yang ketiga, mari kita jaga sholat. As-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kunci surga. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.